Ya siapa yang mau nambah follower kamu? Orang nggak ada yang kenal kamu. Halo, berjumpa kembali bersama saya Kopau di Kopi Kang Tau Kopau, di mana kita bisa berbincang dengan santai mengenai peluang dan juga Kang Tau ditemani dengan secangkir kopi. Kali ini kita berjumpa dengan seorang yang luar biasa, the most wanted digital marketer di Indonesia, yaitu Bro Juanda Rovelli. Halo Bro Pau. Halo. Thank you bro, sudah hadir. Sama-sama. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Oke, Bro Juanda masih pakai masker nih. Oke, Yes. gue coba dulu. Siap. Benar. Penting. Ini juga saya selalu Oke. pakai ini. Gue taruh sini aja nggak apa-apa ya. Boleh. Siap. Lagi sibuk apa nih, Bro? Yes, masih sama consulting. Ya, terus juga digital marketer, sama ya kita jual-jual apapun secara online. Mantap. Nah, benar banget, Bro. Ini kan di era pandemi ya. Ya. Jadi, saya sering ngomong slogan, semua akan online pada waktunya. Yes. Dan COVID mempercepat itu. Betul, COVID mempercepat itu. Bagi yang nggak aware, ya seakan-akan dipaksa untuk masuk ke dunia digital. Betul sekali. Padahal kemarin saya sempat surfing tuh, internet sudah ada, ya sudah mulai berkembang sejak tahun 80-an. Yes, betul. Iya kan, dan juga kayak Zoom ya sudah ada beberapa tahun. Tapi ya di era pandemi inilah makin cepat ya bro ya. Betul, dipaksa. Semua orang dipaksa mau nggak mau. Yes, awalnya dipaksa, lama-lama keenakan, asik juga gitu Dan ya. jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, betul. Pada episode kali ini kita juga mau membahas sedikit nih. Bro kan kalau nggak salah pernah nulis buku tentang Ghost Kitchen ya bro? Yes, Ghost Kitchen, betul. Judulnya apa tuh bro? Langkah demi langkah membuat Ghost Kitchen. Nah, oke. Mungkin beberapa dari teman-teman ya sudah pernah dengar istilah Ghost Kitchen nih ya. Betul. Sebagian lagi mungkin belum pernah. What is Ghost Kitchen bro? Oke, Ghost Kitchen itu pada dasarnya by definition ya, menurut definisinya adalah sebuah layanan penjualan makanan yang hanya menyediakan delivery only. Delivery only. Jadi dia hanya menyajikan delivery only, nggak ada dine-in-nya. Oh, Nah, oke. jadi kalau Anda ya menyiapkan pelayanan makanan, jualan restoran atau apapun, tapi hanya membuat delivery only, nggak ada dine-in-nya, maka secara definisi Anda adalah Ghost Kitchen. Jadi nggak ada meja, kursi buat Nggak makan ada. ya? Hanya dapurnya saja. Dapurnya aja. Oh, oke. Itu kalau bro mungkin bisa cerita ya, itu awal-awalnya dari siapa tuh yang mempopulerkan Ghost Kitchen ini nih bro? Oke, sebenarnya Ghost Kitchen itu mulai populer itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Sebelum jadi, pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi pada tahun 2019, mungkin kuartal ketiga atau kuartal keempat. Ya kan, itu di Amerika lah. Ya, di Amerika. Pusatnya dan segala macam. Nah, jadi mereka mulai ramai dan mulai booming-boomingnya ke Indonesia itu ketika ada berita bahwa Gojek akan merger ya, atau bukan merger, atau berdampingan dengan salah satu food chain dari India. Oh iya betul. Ya kan, saya udah dengar. Betul. Iya kan, Rebel Food. Nah, itu mulai di blow up tuh masalah Ghost Kitchen dan segala macam. Padahal sebelum itu juga Grab udah mulai tuh dengan Grab Kitchen kan. Grab Kitchen, betul. Kayak gitu. Jadi pada akhir tahun kemarin lah, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan pada awal-awal tahun 2020 ini, nah itu mulai di blow up habis-habisan tuh Ghost Kitchen. Oh, oke. Apalagi dengan zamannya pandemi sekarang, benar. Mau nggak mau dipaksa bisnis modelnya ke bisnis model Ghost Kitchen. Benar banget. Orang agak menghindari ya untuk datang ke restoran. Betul. Ya. Walaupun ada juga sih ya pada datang, tapi berkurang jauh lah ya dibanding sebelum pandemi ya. 80%, 90% bro turunnya. Wow. Benar-benar. Nah itu drastik banget ya. Karena kebiasaan orang juga akhirnya berubah. Betul sekali. Nah sekarang artinya orang lebih prefer makan dari rumah ya? Dari rumah, dine-in-nya di rumah. Jadi pesen terus dikirim ke rumah. Oh oke. Nah, betul, di luar negeri juga terkenal sekali ya layanan-layanan online mengantar makanan gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi kayak model, ya kita sebut merek ya, misalnya PHD gitu ya. Itu kan sebenarnya juga bisa dikatakan Ghost Kitchen ya. Ghost Kitchen, bisnis modelnya dari Pizza Hut kan, terus dibikin ke
PHD-nya khusus untuk delivery only kan? Benar. Pizza Hut delivery. Betul, di awal juga memang PHD ya, bukan Pizza Hut ya, tapi PHD ya. Itu memang juga orang agak aneh ya, loh kok nggak bisa makan sih di situ kan? Ya walaupun di Indonesia ada adaptasinya ya, mungkin disediain 1-2 meja gitu kan. Kok kecil begini gitu ya. Tapi makin ke sini memang makin populer ya bro ya. Betul, Ya betul. belum lagi ada Domino's Pizza gitu kan. Ya. Nah itu juga kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kan mungkin ibu-ibu juga udah mulai aware nih tentang Ghost Kitchen. Nah, mereka mulai belajar kan bikin kue, ya bikin masakan juga. Nah, tapi mereka juga masih ragu-ragu nih ya, mau nanya siapa nih gitu kan. Apa yang sebenarnya mereka perlu pertimbangkan sebelum mereka memulai usaha Ghost Kitchen, bro? Oke. Yang pasti adalah ketika kita bermain di Ghost Kitchen, namanya juga kita bermain di makanan ya. Benar. Makanya pastikan adalah enak dulu. Mesti enak dulu iya pasti. Dong, ya kan? Okay. Jangan sampai kita jualan barang nggak enak. Yes. Ya, di dalam dunia marketing gitu ya, barang nggak enak pun kita tetap bisa jual. Benar. Gitu. Tapi apakah nanti si pembelinya itu akan kembali lagi atau akan membuat bad review kan? Benar. Nah, jadi pastikan yang awal enak dulu. Karena enak menurut kita belum tentu enak menurut orang lain. Betul. Gitu. Oh, kata mama saya, makanan saya paling enak nih. Iya, kata mamanya. Benar. Nah, ini juga saya percaya juga satu statement nih. Katanya marketing itu kan penting. Betul. Untuk orang pertama kali mencoba sebuah produk ya, katakanlah makanan. Tetapi supaya dia bisa repeat ya, untuk dia mau pesan kembali, itu tergantung kualitas dan layanannya dari si produk itu. Betul bro ya? Betul banget. Oke, jadi sebelum kita marketingkan ya, pastikan bahwa produk kita ini memang bagus dan layak dan enak untuk dikonsumsi. Betul. Oke. Karena kalau barang enak, nggak usah dipromosiin juga, barangnya udah promosi dirinya sendiri. Oh, oke. Ya kan, kopi Kopau enak tuh, enak kan gitu. Oh, oke. Gitu. Oh, ini kayaknya kode nih. Kita tos dulu nih bro. Siap. Oke bro. Jadi tadi yang pertama pastikan enak ya. Walaupun ada beberapa bilang, wah makanan saya enak banget bro. Tapi kok kayaknya sepi ya. Nah itu gimana tuh bro? Nah. Ya kembali lagi kan, enak tuh satu hal. Yes. Kan? Kemudian adalah kalau enak, kalau nggak ada yang tahu juga buat apa? Dipromosiin dong. Dipromosiin. Ya kan? Promosinya gimana caranya? Ya bisa dari mulut ke mulut, bisa pakai sosial media, bisa pakai iklan, apapun lah ya kan. Kita harus ngomongin, ya kan, kalau kita punya barang enak, kita punya barang bagus, ya harus diomongin, harus dipromosiin. Kalau nggak dipromosiin, siapa yang tahu? Benar. Gitu kan. Brand-brand gede aja yang brandnya udah gede dan sudah terkenal aja masih promosi, apalagi kita yang baru mulai. Oke, nah ini apalagi kan bro ini digital marketer nih gitu kan. Nah itu promosinya gimana tuh bro? Kalau tadi bro bilang kan, wattnya kan udah disampaikan tuh pakai sosial media, mouth to mouth segala macam. Nah kan ada juga nih ya ibu-ibu yang bilang, enggak pak, saya udah pakai sosial media juga, saya udah cerita satu pasar gitu kan tentang makanan saya, tapi kok yang order nggak ada ya bro ya? Gitu. Nah kalau saya selalu bilang bro, home base. Home base-nya udah bagus atau belum? Oh gimana tuh bro? Apa itu home base? Contoh gini bro, misalnya lu mau buka kafe. Iya. Oke. Langkah pertama yang lu lakukan apa? Sewa tempat dong. Sewa tempat. Oke. Taruhlah tempat ini udah kita sewa gitu. Yes. Begitu tempat ini udah kita sewa, apakah kita langsung ngajak orang untuk datang? Belum dong. Yes. Kan kalau baru sewa tempat, ajak orang datang, terus orang datang. Ini jualan apa? Masih kosong, masih berantakan, nggak ada apa-apa. Kan gitu. Sama. Ketika kita buka sosial media kita masih kosong. Oke. Ya kan? Belum ada postingnya, belum ada yang like-nya, belum ada segala macam, kosong. Benar. Oke. Nah, begitu tempat tersewa, apa yang kita lakukan? Renovasi dong. Dekorasi dong. Furnishing. Ya, supaya apa? Supaya cakep. Benar. Supaya begitu orang datang nyaman makan di situ, nyaman datang ke situ dan segala macam. Ya kan? Nah, sama di sosial media juga begitu. Begitu kita buka sosial media, apa yang kita lakukan? Ya didekor dulu, di-furnishing dulu dan segala macam gitu kan. Nah, setelah itu sosial medianya didekor, dibikin rapi, dibikin cakep gitu kan. Nah, orang datang nih ke toko Anda nih misal gitu kan. Terus apa yang kita tawarkan? Buku menunya harus yang bagus dong. Masa disuruh tulis tangan atau masa berantakan fotonya dan lain-lain gitu.
Sama di digital marketing juga. Oke. Ya kan? Fotonya nggak boleh, misalnya taruh di lantai, di foto terus di-upload. Ya kan? Baru masak, taruh di piring, di-upload. Jangan dipercantik gitu kan. Dikasih pernak-pernik supaya orang ngiler gitu kan. Benar. Nah, hal-hal kayak gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan di offline dan di online itu sama. Tinggal medianya aja yang berbeda. Benar. Gitu. Oke, perlu dipercantik ya. Jadi sosial medianya juga harus yakin ya. Bagus tuh gitu ya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan ya. Postnya baru 2 gitu kan. Tapi kok nggak rame-rame ya postingnya baru 2 gitu. Siapa? Sama bro gini. Misalnya ini ruko kafe gitu ya. Iya. Yang barang dipajangnya cuma 2 biji gitu. Benar. Terus orang datang, ini ruko jualan nggak sih? Jangan-jangan apa nih? Kayak gitu. Niat nggak sih ya? Niat nggak sih? Kayak gitu sama. Di sosial media juga, baru 2 postingannya, udah promosi begitu saya. Nih fotonya juga foto yang ngasal-ngasalan gitu, taruh di lantai di foto. Nggak enak lah pasti. Udah pasti pikirannya, imajinasinya kan udah nggak profesional, nggak enak dan segala macam gitu. Beda kalau misalnya walaupun makanan kita nggak enak, tapi presentasinya bagus, orang minimal mau cobain. Nah, kayak gitu. Nah, bicara presentasi juga benar tuh. Termasuk kan itu juga packaging-nya ya. Betul, packaging juga harus menarik. Benar, ada yang bikin makanannya dikasih kotaknya. Iya, kayak warna-warni, ada gambarnya, logonya, desainnya, gambarnya, segala macam itu hal-hal yang perlu, ya perintilan-perintilan yang perlu diperhatikan. Benar. Itu juga ada videonya tuh guys ya. Videonya bisa diklik ya di sini atau di sini nih ya, tentang packaging tuh guys ya. Bagaimana memilih packaging, menentukan packaging yang tepat buat produk kita. Oke, jadi pas di foto juga cakep gitu ya bro. Cakep, ya kan. Minimal bikin orang ngiler. Nah, benar-benar. Ya kan? Di foto, kayaknya enak nih. Itu orang mau coba gitu. Betul. Tapi kalau di foto, ya ampun ada kecoanya. Gimana gitu kan? Benar. Gitu. Nah, setuju. Salah satu KPI yang bergerak di bidang kuliner, baik untuk sosial media atau bikin brosur atau apapun juga, ya KPI-nya adalah bikin orang ngiler atau enggak. Iya. Desainnya bagus nggak Pak? Lihat aja, desainnya bikin orang ngiler atau enggak tuh. Betul. Kalau udah bikin ngiler, udah setengah jalan. Setengah jalan bro ya. Tinggal nanti orang itu cobain, pastikan rasanya enak. Nah, benar. Kan? Kembali lagi ke nomor 1 ya. Iya. Setelah itu apa lagi tuh bro? Ya, jadi pertama adalah kalau saya selalu sebut ya, pertama adalah home base. Home base-nya ya. Kan? Itu home base. Kedua adalah di mana customer kita berada. Oke. Ya kan? Nggak mungkin dong kita nawarin makanan kepada orang yang nggak suka makanan kita. Contoh misalnya kita mau nawarin nasi goreng. Iya. Ya bermainlah di tempat orang-orang yang sukanya nasi goreng gitu loh. Jangan kita jualan nasi goreng, mainnya ke orang yang sukanya seafood. Nggak suka gitu, kecuali nasi goreng seafood. Benar. Iya kan? Nah, jadi carilah tempat bermain itu. Jadi di mana sih customer kita bermain? Baru nanti di sana kita promosi. Nah, kebanyakan orang promosinya random. Benar. Ya kan? Nggak tahu, pokoknya semua orang butuh makan kok. Benar, ya semua kan? orang kayaknya butuh nasi semua goreng. Semua orang butuh makan, ya kasihnya mau nggak nasi goreng, mau nggak nasi goreng, mau nggak nasi goreng. Iya. Ya, orang butuh makan, tapi nggak tentu suka nasi goreng gitu loh. Benar. Nah, jadi harus tahu tempat bermainnya di mana. Nah, biar tahu gimana tuh bro? Nah, lakukan sedikit research dong. Research ya. Kan? Nah, dengan dunia digital, semua bisa dilakukan. Yes. Ya, minimal, ya kita search lah grup Facebook yang tentang membahas kuliner spesialisasi nasi goreng. Ada. Ya, halaman-halaman yang nggak pernah kita pikirkan. Benar. Begitu kita search, tanya Mbak Google, tanya Mbak Facebook, ada. Gitu loh. Jadi, guys, udah tipsnya nih. Gitu loh. Gitu. Ini malah saya lihat ini ya, kita justru datang ya, kita justru jemput bola ya ke kelompok-kelompok, ke grup-grup ya, ke komunitas-komunitas yang memang jadi marketnya kita bro ya. Betul, karena kalau kita bilang ya kok dia enak banget sih, sekali promosi laku, kok dia enak banget sih sekali promosi laku. Ada hal-hal yang kita nggak lihat dari dia. Benar. Dan salah satunya adalah mungkin adalah networking-nya, jaringannya dia gitu loh. Yes. Kok enak banget ya, taruhlah kita lihat banyak ya contoh yang anak Pak Presiden kita gitu ya. Nah, buka restoran ketemu orang ini, networking dia udah gila bro. Oke, iya.
follower dia udah berapa banyak, ya kan? Nah, networkingnya yang orang punya kita nggak punya. Nah, mau nggak mau ya kita juga harus memperbanyak networking kita. Itu jawaban pertama sebelum nanya, kok follower saya nggak nambah-nambah? Betul. Gitu. Ya siapa yang mau nambah follower kamu? Orang nggak ada yang kenal kamu. Iya kan? Nah, kalau kamu punya networkingnya banyak, nah itu follower bertambah dengan sendiri. Artinya harus terus berjejaring, bernetwork, kenalan ya. Oke. Networking gua di handphone gua aja nih, itu grup WhatsApp 100 lebih kali. Waduh, 100 kalau masing-masing 100 juga udah 10.000 ya, Bro. Iya, makanya. Grup WhatsApp satu grup 250. Benar. Ya kan? Ya udah kali aja tuh. Itu semakin besar ya kalau di dalam dunia digital marketing bilangnya database. Semakin besar database Anda, semakin Anda nggak perlu khawatir tentang jualan. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu saya kasih satu pertanyaan nih buat teman-teman yang mau berbisnis kuliner ataupun juga ya. Sudah seberapa banyakkah database yang Anda miliki sebenarnya? Nah, ya kan? Minimal kalau Anda punya database banyak, keluarga Anda banyak, tawarin dulu ke keluarga. Tawarin ke keluarga, tawarin ke teman, ya kan? Ring satu dulu gitu. Kalau saya percaya pakai teori kayak kita menepak air. Jadi kalau kita promosi, jangan ke yang jauh dulu. Ke yang dekat dulu. Kenapa? Karena yang kita tepak air, dia lama-lama kan beriak, semakin lebar, semakin gede kan? Benar. Nah, kayak begitu. Dari yang lingkaran kecil kita dulu. Keluarga kita, teman kita, dan segala macam. Baru nanti teman ketemu temannya lagi, teman ketemu temannya lagi, teman ketemu temannya lagi. Tambah lama, tambah besar. Jangan belum apa-apa udah, cari yang jauh di ujung sana gitu. Nggak tahu, dia nggak kenal gitu loh. Iya, usahanya pasti jauh lebih sulit ya. Betul, jangkaunya juga lebih sulit. Cara ngomongnya juga harus diteriak gitu. Gitu kan? Benar. Kayak begitu. Sedangkan efeknya belum tentu besar juga kan. Betul. Usahanya udah pasti besar tuh. Jadi dari yang dekat dulu. Nah, pertanyaan keduanya kalau udah tahu nih berapa database-nya, pertanyaannya database itu semuanya udah dikasih tahu belum tentang produk Anda gitu ya, Bro? Minimal bikin pengumuman, woi, gue sekarang jualan nasi goreng. Nah, gitu. Kalau ada yang butuh nasi goreng, icip-icip punya gue ya. Nah, benar. Gitu. Benar banget, Bro. Di dunia bisnis juga kurang lebih begitu, Bro. Iya dong. Kadang-kadang kita mikirnya nyari karyawan itu harus posting di lowongan kerja ya, atau bahkan yang berbayar gitu loh. Padahal as simple as udah taruh di status belum gitu kan? Udah taruh di Instagram story belum? Sehingga orang-orang yang kenal kita tahu dulu gitu loh. Ya. Jadi nggak usah ngincer yang jauh dulu. Oke, that's interesting, Bro. Nah, ada lagi, Bro. Selanjutnya apa nih? Ya kalau gue bilang sih tadi, pertama kalau udah home base-nya udah oke, tempat bermainnya udah tahu, ya tinggal kita perbanyak aja promosi. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak orang yang tahu dan segala macam, itu pasti grow gitu kan. Yes. Pelan-pelan pasti grow. Nah itu betul. Saya lihat juga soal konsistensi ya. Betul. Seringkali orang, udah Pak, kapan? Itu pas pembukaan 6 bulan yang lalu. Wah, 6 bulan yang lalu. Jangan kan 6 bulan lalu, Bro. Tanya, postingnya tiap hari nggak? Terakhir posting 2 minggu lalu, Pak. Itu orang kayak kita buka restoran, buka, tutup. Benar. Siapa yang mau datang? Benar. Pas orang mau datang mau beli, ya lagi tutup. Ya, gitu. Benar. Kayak toko ya. Kalau toko itu harus buka ya harus konsisten. Buka, Senin sampai Minggu nggak ada liburnya, Bro. Benar. Justru hari libur lagi rame-ramenya digeber terus gitu. Benar. Kalau biasa jam 8 sampai jam 6 ya tiap hari jam 8 sampai jam 6. Betul, konsisten. Jangan hari ini bangun pagi atau buka pagi, besok bangun siang, bukanya siang juga. Bisa. Oke. Bisa, harus konsisten. Orang harus tahu kapan kamu buka, orang harus tahu kapan kamu tutup. Benar. Gitu. Oke, nah kalau Bro Juanda nih ya, sejauh menganalisa ke depan, Ghost Kitchen ini gimana prospek ke depannya? Apakah akan tumbuh terus, atau kita udah masuk ke titik jenuh, atau akan menurun, atau justru dia akan bahkan belum meledak nih misalnya? Bagaimana menurut Kalau menurut saya sih masih panjang prospeknya. Ya kan, apalagi kan bisa dibilang ini baru setahun. Booming-boomingnya di Indonesia ini baru setahun nih, dari akhir tahun kemarin sampai sekarang akhir tahun 2020 nih. Benar. Dan itu juga banyak orang dipaksa untuk daripada nggak ada, akhirnya udahlah jualan makanan lah. Benar. Jualan frozen food lah dan segala macam. Dan
ini pasti akan semakin booming. Kenapa? Karena brand-brand besar juga sudah mulai membuka matanya kan. Artinya apa? Wah, saya sudah nggak punya modal lagi nih. Mungkin ya kita juga say sorry buat mungkin brand-brand besar yang akhirnya banyak yang harus tutup dan mereka bilang nggak punya modal lagi untuk membuka misalnya di mall atau di tempat-tempat yang sewanya besar. Ya mau kamu mereka pasti akan berpikir bagaimana caranya mengefisiensikan bisnisnya. Dan salah satu cara yang paling bisa dilakukan adalah ya kayak Ghost Kitchen ini. Boleh sharing bro, contoh-contoh mungkin 1-2 yang Ghost Kitchen yang sukses nih bro? Ya, ini yang saya tahu ya. Ada beberapa juga yang kenal ya. Kita juga ada di satu asosiasi yang sama. Itu ada yang jual kepiting. Kepiting? Nah, kepiting ini hebat banget nih. Ya, omsetnya gede juga. Ya. Terus juga kemarin saya dengar ada satu usaha yang bagus juga jualan kerang seafood bro. Nah, kerang ya. Ya kerang-kerangan gitu, seafood gitu kan. Dan mereka omsetnya lumayan, per hari itu bisa jutaan. Wow. Ya, per hari itu bisa jutaan loh, per hari loh. Dan mereka hanya jualan by online dari rumah. Oh, dari rumah pula? Dari rumah. Ya, dari rumah. Jadi mereka sistemnya adalah rumahan. Jadi mereka ya tetap nggak menyiapkan dine-in. Benar. Ya kan? Jadi hanya rumah sebagai dapur mereka. Kalau mau beli ya kalau nggak online lewat aplikasi, ya kalau nggak dari Instagram ataupun dari sosial media. Oh, gitu. Oke. Nah kalau bro lihat kenapa mereka bisa boom nih? Ya pertama ya pasti harusnya rasanya enak. Rasanya enak. Ya kan? Pasti ya kan. Kalau rasanya nggak enak mungkin pasti mereka nggak akan boom. Yes. Ya kan? Dan kedua kalau dilihat digital presence mereka, kehadiran mereka secara digital itu keren. Pasti mereka udah konsepin dan segala macam. Oke, ya kayak tadi ya, channel-channel sosial media mereka semua aktif ya? Yes, aktif, berinteraksi, gambarnya juga bagus, pasti seperti itu. Mereka juga menggunakan influencer mungkin ya? Yes, salah satu cara yang bisa kita lakukan kan? Betul. Ya, seperti itu. Begitu teman-teman ya bagi yang lagi mikirin nih ya, waduh ini udah akhir 2020 nih gitu kan. Dan juga ada analisa juga tuh bro, katanya sampai akhir 2021 mungkin masih efek pandeminya ini masih kuat nih. Bisa jadi. Betul. Bisa jadi. Itu pun kalau udah ada vaksin segala macam, kembali karena sudah ada kebiasaan tadi yang sudah terbentuk ya, untuk merubahnya lagi pun nanti akan ada perlu waktu. Betul, gitu. betul banget. Nah, jadi yang terbaik adalah kita harus menyadari dulu hal ini ya kan, bukan denial ya, kita bilang enggak lah begini. Ya. Yang penting kita justru harus mengakui. Betul. Ya, menyadari dan kemudian baru kita bisa memikirkan ya dan mengambil keputusan ya langkah-langkah apa yang terbaik yang tepat untuk masing-masing kita. Betul. Nah itu guys, jadi kita harus terus punya pengharapan juga ya. Kita punya Tuhan ya. Ketika ngalamin pandemi kita pasti berdoa juga dan juga kita punya teman-teman yang mendukung kita ya. Jadi stay positif ya walaupun di dalam kondisi pandemi sekalipun. Tetap semangat dan percaya selalu ada solusi ya bro. Betul, dan satu tambahan bro. Iya. Pastikan punya teman dan network yang positif, yang mendukung ya. Karena ya ini udah ya bahasa umum di kalimat-kalimat motivasi gitu kan. Penghasilan Anda adalah rata-rata dari 5 orang teman dekat Anda. Ya kan? Nah, jadi cari tuh 5 orang teman dekat Anda tuh ya. Kalau Anda jualan restoran ya cari 5 orang teman dekat yang punya restoran, omsetnya lebih gede dari Anda, supaya ke bawah gitu, bro. Benar. Ya jangan lagi sulit, cari orang yang sulit, ya nangis bareng ya. Nangis bareng. Akhirnya ya udah, ya nggak apa-apa, sama-sama kita. Memang kondisi lagi sulit. Nah, benar. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Yes, gitu. Nah itu betul. Kita harus cari justru yang bisa sama-sama mendukung ya. Nah kalau justru kita lagi kondisinya baik, ya justru kita harus mendukung dan mendorong teman-teman kita yang lagi sulit gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin tahu lebih lagi ya, tulisan Bro Juanda Rovelli ini bisa lihat ke website? Ya, websitenya di ghostkitchenindonesia.com ya. Nah, ghostkitchenindonesia.com. Di situ ada e-book, nanti teman-teman bisa belajar bagaimana untuk membuat langkah demi langkah membangun ghost kitchen Anda. Yes, pasti bermanfaat tuh bro. Yes. Nah, kalau ada yang mau tanya atau mau kepo-kepo ya, bisa lihat juga Instagram, Facebooknya di bawah. Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya juga. YouTube-nya juga. Juanda Rovelli. Yes.
biasa kontennya apa tuh bro? Nah kalau konten di YouTube itu seputar dunia marketing dan bisnis, ya kan? Nah kalau di Instagramnya Juanda itu lebih banyak ke kehidupan sehari-hari dan seminar-seminar saya. Oh, Nah oke. kalau mau dapat belajar digital marketing, Yes. nah teman-teman bisa ke Instagramnya yang digital marketing is fun. Oke. Digital marketing is fun itu khusus isinya semua tentang digital marketing, nggak ada isi yang lain. Oh. Gitu. Digital marketing is fun. Ya. Website itu? Instagram. Oh, Instagram. Dan websitenya juga ada. Mantap. Nah, udah mirip kan orang marketing banget kan? Oke, itu dulu guys hari kali ini ya episode Kopi Kang Tau Kopau. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa menginspirasi. Tetap semangat dan sampai jumpa.